Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita simak kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha mengenai wayang. Monggo kita simak bersama-sama videonya. Dikongkon ninggal ngene iki. Aku dikongkon ninggal iki, Mang. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa. Cok. Nek aku dikira ngono tak jawab ngono. Tuhan menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini Bugis, kota gede, Jombang, Blora, Jogja, THR. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Ono ae wong ning donya iki wong dikek kenikmatan fabi ayya ala rabbikum atugadziban kok dibuang. Kita itu jadi orang Jawa ya, disuruh Tuhan jadi orang Jawa. Lita'arafu. Terus apanya lita'arafunya kalau kita sama semua? Kalau kita semua sama orang Arab tok, orang Jawa harus jadi orang Arab, terus lita'arafunya apa? Untuk saling mengenal apa? Kita mengapresiasi orang Arab. Jangan disuruh jadi orang Arab. Kita tidak usah jadi orang Arab, kita hormati orang Arab. Bahkan kita ini menyanyikan lagu bernada Arab itu melebihi orang Arab sendiri. Kurang apa? Jika terima ae. Kene iki kurang piye kowe? Ya Rasulullah. Kita orang Jawa mau begitu coba. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku mau bahasa Arab. Tapi karena ada engkau Rasulullah yang aku cintai, jangankan bahasa Arab, 1000 bahasa lain yang aku tidak suka menjadi aku cintai. Karena engkau ya Rasulullah. Laulaka. Kurang apa kita menghormati orang Arab? Meskipun Islam bukan Arab, Rasulullah justru bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya adalah nabi sebelumnya adalah nabi lokal, Rasulullah nabi universal. Kan begitu. Lah kok sekarang di sini, di Sragen, di Solo, di Kulon Progo, di kampung-kampung kita tidak boleh jadi orang Jawa. Terus ya apa? Terus nek ngomong piye? Nek ngeden Arab ya kan ngeden. Allah. Ain ngono mon. Nek ngeden penuh ain ta ya apa? Nek watuk piye watuk? Wahing. Nek wahing kan NO jelas NO. Muhammadiyah angel toh. Muhammadiyah gak cocok. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bawa sampean turunane belung itu soalan lah. Ono sing turunane canggih, ono gak masalah. Maka karena mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing kaya ngono. Kudu ana fungsi Ponokawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi, zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene, nek asli ini kan strukturnya gini kalau feodalisme. Brahma sampai Sudra, betul lah. Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek ndi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene. Berarti mubeng, betul enggak?
menjadi gini, ndak begini lagi tapi begini. Wong iki Panembahan Semoyo, iki Semar, kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang, sebelum Quran tidak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sih anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad wis meh gak ono lho kae jangkep Qurane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran, Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam itu modon di bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu itu. Dan dunia dengan ada Al-Quran itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Quran. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Quran mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Huwallahu Ahad, ada Al-Quran yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Quran fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Quran yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Quran. Terus kalau megang Al-Quran kudu wudu. Lah ngono saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iku kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Dadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Qur'an itu nilai. Kalau Quran yang ada di masjid itu namanya mushaf, itu kertas sama tinta, dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya, nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saya kira handphone gak diapa-apa, nek Quran disuwun ngene iki nang ndi. Ya bener ya apik, cuman terus ojo terus kalau yang di masjid itu harus kita gini kan, kalau di handphone enggak apa-apa, itu enggak harus wudu gitu loh. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu nilai, ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngono, Mahabharata itu nilai, struktur ajaran, terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri, dan pelaku-pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh, karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara ndak butuh dunia aslinya. Kene iki nek ana presiden Indonesia wani mengembargo dunia, selesai masalah. Ya toh? Kene wedi diembargo dunia. Loh, embargo kan sakarepmu kan gak iso. Lha nek kene iki wong Indonesia kok. Boto ae iso mangan kok. Gak ono beras mangan boto ya iso, iki karek biasakno 2 dina 3 dina. Wis sembarang. Gak iso jangan ya sandale diirisi dicecek ya iso. Wong Indonesia. Dan siapa yang lebih kaya dari kita? Nah, kita bukan akan sombong kepada dunia, tapi juga haram kalau kita berendah diri kepada dunia, seperti presiden kita sekarang ini. Ya. Kita tidak akan sombong, tapi kita adalah raja wali. Kita akan melindungi mereka, bukan kita akan menginjak-injak mereka. Kita akan mangku mereka. Kita akan punya Hamengkubuwono.
memangku dunia. Jadi kalau kita menguasai, caranya memangku. Cara kita menguasai kan mangku toh. Wes arek sir-siran sing wis kena atine mesti dipangku toh. Caranya lah ngono ah. Itu oke. Silakan ibu-ibu, sudah larut malam, silakan nanti di rumah cari pangkuan masing-masing. Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijaga saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung iku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayange iku dipeokno wae. Dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wis apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Tak kok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek ketok ini kan gak iso. Lah ngetok kok sithik wis mati cuma. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimaqul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman murah-murni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan be kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, wis sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi, inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja.
Ke sholat ku munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi mbek pangeran. Nah omongan mbek manusa ora usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin mbek pangeran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Iki jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani walan taharani, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya kemudian sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa bal ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sedek keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora roh. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman zilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa innal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala apa? Jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembakin apa? Jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tau dengar sama ceritanya. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus tombol. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah
Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Ini biasa aja. Paham ya? Pemenang kita mau kepala kok, dia dari Mustafa Kekeru. Nah, sirah itu tempat di atau beri utara apa salah? Biasanya di Bosor gue. Gitu, mesti gitu ya. Nah, kan? Loh, ada Mustafa cek gak terima kata saya gitu. Nah, datang lagi sirah tenggelar begitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Dan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nggak sampai lanang. Loh. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten. Gitu. Nah, cara kula ya ora masalah. Karena ya ora imam mau wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwathah. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah, masih banyak orang alim. Nah, wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah kanan. Ambek mudin teng kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imame kula jek go guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omong ya. Pon tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh, kemene trimo lor mbek kidul lho. Lalu sendiri jenenge Gus Bak, pun sami napa. Menadak trimo salat lor mbek kidul, umpama jenazah kok guri wae aku roh kaule. Paham meneng to. Lah menane kena bantah aku ngenteni wae takrif. Mungkin Abdul Wahab terus hati. Bariku golek iku lho. Mun Gus imbang. Mari berdebat, no. Tapi yang ngaji malih khatam wis bolak-balik becek latihan lho kamu. Baiklah, terima kasih para subscribers semuanya karena sudah menyimak kajian dari Cak Nun dan Gus Bah tadi. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.